Jumlah positif COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat, mencapai lebih dari 244.000 kasus, dengan angka kematian mencapai 9.553 jiwa. Namun jumlah pasien sembuh juga makin meningkat, mencapai lebih dari 177.000 kasus. Pemerintah terus menambah tes PCR hingga 30.000 per harinya, menambah tempat isolasi bagi pasien COVID tanpa gejala, dan melarang isolasi mandiri dilakukan di rumah. Hal itu dilakukan untuk mencegah klaster baru di lingkungan keluarga dan menekan laju penyebaran virus corona. Pengembangan vaksin COVID-19 juga terus dikebut agar dapat segera diberikan ke masyarakat pada Januari 2021. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan bertugas sebagai koordinator jejaring laboratorium pemeriksa COVID-19 dan akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama terus berjuang melawan COVID-19 serta menciptakan hidup sehat. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, pemirsa, jumlah pasien sembuh dari virus corona di Indonesia terus meningkat hingga lebih dari 177.000 kasus. Meski jumlah kasus positif meningkat, namun pemerintah terus berupaya dan meningkatkan tes PCR hingga 30.000 per hari. Pemerintah juga menambah tempat isolasi bagi pasien COVID tanpa gejala dan melarang isolasi mandiri di rumah. Hal itu dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona. Untuk membahas hal itu telah hadir di studio Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Vivi Setiawati. Selamat siang, Assalamualaikum Dr. Vivi. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa hadir. Kalau hadir artinya sehat walafiat, insya Allah kita juga terus sehat. Amin. Dan kita betul-betul melakukan protokol ya, double protection. Double protection ya. Surgery mask dan juga face shield. Oke, semoga ini protokol yang benar yang sudah kita lakukan ya, Dok. Ini kalau kita melihat angka kasus positif terkonfirmasi positif di Indonesia masuk di September, ya dengan sangat berat hati kita bilang akhirnya kita menembus angka 200.000, bahkan sekarang sudah 230.000 lebih begitu. Dari mungkin masyarakat mempertanyakan yang dilakukan Kementerian Kesehatan kalau memang kita diajak terus berjuang melawan COVID-19 hingga hari ini, seperti apa kondisi yang sudah sebenarnya yang terjadi real di Indonesia terkait COVID dan apa usaha yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan sejauh ini? Ya. Jadi sebetulnya kita mengetahui ya untuk kasus-kasus COVID di Indonesia ini memang cukup banyak ya. Tetapi upaya-upaya yang kita lakukan juga cukup banyak juga selain itu. Jadi pertama sekali kita penting sekali untuk mengetahui, mendiagnosis apakah seseorang itu COVID atau bukan, ya kan? Untuk mendiagnosis itu kita harus melakukan pemeriksaan yang namanya PCR tadi. Pemeriksaan PCR itu sudah tersebar di Indonesia saat ini. Kita punya 34 provinsi dan juga pemeriksaan itu laboratoriumnya yang bisa melakukan pemeriksaan PCR itu sudah mencapai sekitar 350-an laboratorium di seluruh Indonesia. Itu laboratorium besar atau sudah termasuk laboratorium jejaring yang bisa menjemput bola atau yang paling dekat begitu dengan kabupaten ataupun desa? Ya, itu termasuk laboratorium jejaring yang ada di kabupaten kota juga ya. Jadi laboratorium-laboratorium itu nanti beroperasi atau melakukan pemeriksaan dengan koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing. Jadi bagaimana distribusi spesimennya, kemudian kita melihat kekuatan di laboratorium tersebut ya, mesin PCR-nya, kemudian SDM-nya dan lain sebagainya, itu atas koordinasi daripada Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota. Baik, dan sejauh ini komunikasi yang terjalin begitu Dr. Vivi antara pusat dari kementerian begitu dengan jejaring laboratorium atau mungkin dari Dinas Kesehatan daerah sejauh ini seperti apa? Cukup baikkah? Karena kalau kita ketahui masih banyak loh dok ternyata masyarakat di daerah, kabupaten, kota sampai di desa, mereka masih belum paham betul sebenarnya, masih merasa bukan tidak teredukasi, tapi mereka tidak mendalam begitu mengetahui sebenarnya bagaimana COVID ini, bagaimana penyebarannya, bagaimana mencegah untuk memutus mata rantai penyebarannya. Iya. Jadi di Indonesia itu kan memang untuk laboratorium jejaring ini kita bisa mengetahui bahwa
laboratorium ini sangat luas ya, yang dimana pengampunya itu berbeda-beda. Ada laboratorium di bawah Kementerian Kesehatan sendiri, kemudian ada laboratorium di bawah Kementerian BUMN, kemudian ada laboratorium di bawah Kementerian Pertanian, ya. Kemudian ada. Jadi kita semua mengupayakan agar seluruh elemen bangsa bersama-sama bekerja sama dalam hal ini untuk bisa melakukan pemeriksaan PCR itu, ya. Karena kita tahu untuk pemeriksaan PCR ini ada syarat-syarat khusus untuk itu, ya kan. Seperti misalnya salah satunya adalah mesin BSL 2, harus laboratorium dengan fasilitas BSL 2. Kalau hanya fasilitas BSL 2 itu terbatas sekali, kalau hanya beberapa laboratorium saja. Jadi kita harus memanfaatkan semua yang dimiliki oleh bangsa ini. Jadi banyak sekali laboratorium-laboratorium yang tergabung dalam jejaring, bahwa dia di bawah kementerian yang berbeda-beda. Jadi Kementerian Pertanian itu ada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Veteriner, kemudian di bawah BUMN juga banyak, dan juga di bawah Pemda ada beberapa seperti laboratorium-laboratorium kesehatan daerah, dan juga di bawah Kementerian Kesehatan sendiri. Ini artinya kita sudah berbicara Kementerian Kesehatan sudah lebih fokus kepada pelaksanaan PCR atau swab test begitu ya, Dok, ya. Betul. Kalau rapid apakah masih bisa kita bukannya meragukan, tapi pertanyaannya adalah testing untuk rapid saja untuk mensortir begitu. Apakah ini sudah 100% terlaksana dan bisa diakses oleh masyarakat dan tidak ada lagi penolakan dari masyarakat sebelum kita beralih ke PCR kalau tadi? Jadi kalau untuk pemeriksaan rapid nih mungkin harus kita bedakan dulu kali ya. Pemeriksaan PCR itu adalah gold standar untuk memeriksa antigen. Jadi antigen itu adalah virusnya yang ada di pada seseorang, dan kemudian virus itu terdeteksi pada saat pemeriksaan. Ya. Dan kemudian rapid test itu ada dua, ada rapid test antibody yang mendeteksi antibody, dan juga rapid test yang mendeteksi antigen. Nah saat ini yang memang sudah banyak beredar adalah rapid test yang mendeteksi antibody. Jadi antibody itu adalah reaksi respon imun yang timbul setelah seseorang terinfeksi. Jadi untuk pemeriksaan yang gold standard memang harus PCR, tapi untuk kasus-kasus tertentu sesuai dengan KMK 413 yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bahwa pemeriksaan rapid test bisa dilakukan bila pemeriksaan PCR di tempat tersebut terbatas, atau pada pelaku-pelaku perjalanan seperti itu. Jadi ada batasan-batasan, atau pada suatu daerah yang sangat luas seperti pesantren atau lapas dengan masyarakat atau warga yang sangat banyak, yang begitu sangat ya? banyak, sehingga untuk melakukan pemeriksaan PCR cepat itu kan agak terbatas. Ini untuk meluruskan bahwa pemikiran masyarakat rapid tidak, yang penting itu PCR-nya kok, bukan rapidnya begitu ya. Padahal sebenarnya rapid juga dibutuhkan untuk itu tadi, memperkecil mungkin untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan penularan bisa terjadi, dan juga untuk men-shortlist begitu ya pergerakan orang yang kemungkinan saja bisa terpapar oleh virus ini begitu ya, Dok ya? Ya, sebetulnya sih yang sebetulnya betul juga ya, yang pemeriksaan PCR itu adalah diagnosisnya, diagnosis pastinya gitu. Pada saat itu dia sedang terinfeksi gitu ya, pemeriksaan PCR itu. Jadi memang perlu juga diketahui untuk pemeriksaan PCR adalah yang diambil adalah swab hidung dan swab tenggorok. Jadi masyarakat juga mungkin perlu mengetahui ya tentang hal itu, bahwa ada swab hidung dan swab tenggorok untuk pemeriksaan PCR. Tapi kalau untuk rapid itu yang diambil adalah serum atau darah. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Baik. Semoga masyarakat juga sudah mulai terbiasa dengan istilah-istilah itu, dan juga tidak hanya terbiasa dengan istilahnya, tapi sudah melakukannya dan paham apa yang harus dilakukan begitu ya. Kita akan lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Lain akan segera kembali usai jeda.